Malaysia hantar ATM sebagai anggota pengaman di Timor Leste semasa Timor Leste baru merdeka. Kau cerita baru tahun 2022 baru Malaysia nak ambil tahu pasal Timor Leste. Indonesia kalah perang lawan Timor Leste, lepas tu nak bercerita Indonesia sok jagoan membela Timor Leste. Masuknya Timor Leste ke ASEAN hasil kerja keras Dato' Seri Anwar Ibrahim PM Malaysia dan usaha keras Sanana Gusmao. Timor Leste saat ini telah melengkapi keluarga besar ASEAN, sebagai anggota baru ASEAN yang ke-11. KTT ASEAN 2025 di Kuala Lumpur negeri Malaides, adalah sebagai momen bersejarah bagi Timor Leste. Setelah penantian panjang selama lebih dari 1 dekade, negara Timor Leste akhirnya resmi diterima sebagai anggota ASEAN. Momen ini sekaligus menandai terwujudnya cita-cita panjang negara yang berpenduduk 1,4 juta jiwa itu, untuk bisa diterima menjadi anggota komunitas regional negara-negara Asia Tenggara. Namun di balik bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ASEAN, warganet Malaides yang IQ-nya kelewat tinggi itu, lantas mengeluarkan pemikiran koplaknya, dengan merasa negaranya adalah pahlawan atas masuknya Timor Leste menjadi anggota resmi ASEAN. Hal itu seakan-akan mengurangi peran dari negara-negara ASEAN lainnya, yang juga memiliki andil berproses hingga resmi bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ASEAN yang ke-11. Lepas Timor Leste merdeka cuma Indonesia menolak keahlian ASEAN. Jadi jangan kata Indonesia jadi hero. Semasa Bapak Jokowi menjadi pengerusi ASEAN, kenapa tidak usaha masukkan Timor Leste ke ASEAN? 2023 ASEAN di Indonesia Kuwait saja soal TL. Giliran Malaysia 2025 baru TL masuk ASEAN. Hello, Malaysia negara pertama yang membuka kedutaan di TL. Waktu Timor Leste baru merdeka, PM Mahathir Mohamad yang pertama kali berkunjung ke Timor Leste mengajak Timor Leste gabung ASEAN. Malaysia hantar ATM sebagai anggota pengaman di Timor Leste semasa Timor Leste baru merdeka. Kau cerita baru tahun 2022 baru Malaysia nak ambil tahu pasal Timor Leste. Indonesia kalah perang lawan Timor Leste, lepas tu nak bercerita Indonesia sok jagoan membela Timor Leste. Masuknya Timor Leste ke ASEAN hasil kerja keras Dato' Seri Anwar Ibrahim PM Malaysia, dan usaha keras Sanana Gusmao. Kamu iktiraf Timor Leste, tapi kamu tak peduli dan ajak mereka masuk ASEAN. Siapa yang cakap Malaysia kawal Timor Leste? Pandai-pandai je buat cerita. Kami orang Malaysia ketawakan kamu beramai-ramai sebab kamu merepek. Kenapa Timor Leste lebih memandang Malaysia dari Indonesia? Malaysia memang hebat dari Dato' Seri Anwar Ibrahim. Indonesia hanya menjajah Timor Leste. Kamu lihat tanda tangan siapa yang iktiraf Timor Leste ke ASEAN. Betapa besarnya jiwa PMX ini selaku pengerusi ASEAN. Dekat 20 tahun kot, Timor Leste ni mohon untuk jadi anggota ASEAN. Akhirnya bila PMX jadi pengerusi ASEAN, perkara yang ditunggu-tunggu Timor Leste ni tercapai juga. Momen sejarah dalam negara kita, Timor Leste sekarang ni secara rasmi anggota ke-11 ASEAN. Buat masa sekarang ni aku tak nampak lagi lah siapa yang boleh ganti Perdana Menteri kita ni. Dan kita bagi Perdana Menteri kita peluang untuk penggal kedua. InsyaAllah negara kita ni akan lagi banyak manfaat yang kita dapat. It is now official. Timor Leste is the 11th member of ASEAN. Kalau hangpa tengok video tadi, itulah salah satu momen yang mana menyentuh hati kita tuan-tuan. Salah satu momen dalam persidangan ASEAN kali ini tuan-tuan, bila mana negara Timor Leste ni diterima masuk sebagai ahli dalam ASEAN ni tuan-tuan. Menjadi negara yang ke-11 selepas 26 tahun merdeka daripada Indonesia, kan? Tahun ni baru diterima sebagai anggota ASEAN selepas Dato' Seri Anwar Ibrahim menjadi pengerusi ASEAN tuan-tuan. Bukan tu saja saya nak cerita tuan-tuan. Ini keluar satu berita, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Zahid Hamidi, dia beritahu apa tuan-tuan? Negara Timor Leste ni menghargai apa yang diusahakan oleh Perdana Menteri kita Dato' Seri Anwar Ibrahim, menghargai keanggotaan mereka, usaha yang mana bawa masuk mereka menjadi anggota ASEAN ni tuan-tuan.
Gimana cara ngadepin orang NPD? Set boundaries, atur batasan. Mereka kan ingin melihat korbannya menderita kan, dengan mereka menunjukkan bahwa saya melakukan hal terbaik. Sedangkan korban, karena kan gini, NPD itu kan tidak pernah merasa dirinya NPD. Mereka udah nggak bisa dikontrol. Tapi kita bisa mengontrol keadaan, kita bisa mengontrol reaksi kita. Caranya gimana? Set boundaries, atur batasan itu. Jangan memberikan reaksi apa yang mereka inginkan kan. Udah, itu cara ngadepinnya. NPD bisa diobatin gak nih? Nggak bisa. Menurut para psikolog ya, NPD itu tidak bisa diobatin. Orang-orang yang datang ke psikolog atau ke psikiatrik itu adalah korban. Korban yang merasa tertekan oleh perlakuan sang NPD. Kan? NPD mah nggak pernah ngerasain diri mereka salah. Makanya mereka dipanggil NPD. Narcissistic Personality Disorder. Disorder. Rusak udah. Perasaan bahwa dirinya adalah si paling. Jadi selalu mengidealisasi dirinya adalah orang yang paling wow. Nggak ada yang bisa running dengan baik di dunia ini kalau nggak ada aku di dalamnya. Pokoknya aku adalah orang the one and only one yang paling mengerti, paling paham, dan paling serba bisa. Jadi kadang, biasanya aku ngeledeknya si paling ya. Pokoknya si paling wow, si paling keren, si paling kudu number one, dan segala macam. Seperti itulah sikap dan sifat warga Malaides, karena mereka, khususnya mereka yang bertipe M, mengalami penyakit NPD Narcissistic Personality Disorder, yang selalu merasa kalau dirinya atau negaranya memiliki pengaruh besar terhadap dunia atau pada negara-negara lain. Dalam sejarah yang tercatat dan terdokumentasi, meskipun Indonesia memiliki sejarah kelam dengan Timor Leste, namun pasca referendum dan berpisahnya Timor Timur sebelum mengganti nama menjadi Timor Leste, Indonesia sudah langsung membangun hubungan diplomasi dengan Timor Leste sejak tahun 2002. Dan terus berlanjut dalam penyelesaian beberapa urusan dua negara, hingga di tahun 2010, ada keinginan pemerintah Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN. Kemudian hal itu disampaikan Sanana Gusmao dalam sambutannya pada acara Demokrasi Forum di Nusantara Room The Westin Nusa Dua Bali, pada tanggal 9 Desember tahun 2010. Dan hasrat itu pun kembali diutarakan Timor Leste pada tahun 2011, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kemudian niat itu disambut baik oleh Presiden Indonesia atas keinginan Timor Leste. Dan di saat Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Summit 2011, Presiden SBY menyampaikan harapan Timor Leste tersebut kepada negara-negara ASEAN lainnya. Namun ada penolakan dari beberapa negara, dikarenakan terdapat beberapa pertimbangan, baik secara ekonomi, dan geopolitik. Akan tetapi penolakan itu bukan berarti tidak memberi kesempatan kepada Timor Leste. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Dari penolakan sebagian anggota ASEAN ini, Indonesia dan beberapa negara-negara ASEAN lainnya juga mengambil peran aktif. Indonesia memberi bantuan teknis untuk Timor Leste, guna memenuhi 3 pilar utama ASEAN, yaitu politik keamanan, dan sosial budaya, termasuk pengembangan SDM dalam geopolitik kawasan. Kemudian negara-negara ASEAN lainnya memberi bantuan sesuai roadmap, baik pada proses pembukaan kantor kedutaan Timor Leste di negaranya masing-masing, maupun bantuan teknis lainnya. Hingga tahun 2022, ketika KTT ASEAN ke-40 di Kamboja, semua pemimpin ASEAN bersepakat untuk memberikan status kepada Timor Leste sebagai pengamat, sebagaimana surat pernyataan yang beredar saat KTT ASEAN di Kamboja. Berikut isi surat pernyataan dari para pemimpin ASEAN, yang berkaitan dengan permohonan keanggotaan Timor Leste. Kami, para pemimpin ASEAN berkumpul di Phnom Penh, Kamboja, dalam rangka KTT ke-40-41, mempertimbangkan hasil dari misi pencari fakta ke Timor Leste, yang dilakukan oleh Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN, dan menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Pada prinsipnya mengakui Timor Leste sebagai anggota ASEAN yang ke-11. 2. Memberikan status pengamat kepada Timor Leste, dan mengizinkan partisipasinya dalam semua pertemuan ASEAN termasuk di pleno KTT. 3. Untuk mempersiapkan jalan menuju keanggotaan penuh Timor Leste, ASEAN akan menyusun roadmap atau peta jalan, yang kemudian akan dilaporkan di KTT ASEAN ke-42 yang diselenggarakan pada 2023. 4. Semua negara anggota ASEAN dan rekan-rekan eksternal, harus mendukung penuh Timor Leste untuk menggapai pencapaian-pencapaian, melalui bantuan pembangunan kapasitas dan dukungan lain, untuk keanggotaan penuh di ASEAN.
Dan ketika KTT ASEAN di Indonesia yang lalu, urusan keanggotaan Timor Leste juga dibahas, namun masih ada beberapa poin persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Timor Leste, yang direkomendasikan, dan yang akan dibahas lagi pada KTT ASEAN di Malaides. Dan pada momentum tersebut, beberapa negara-negara ASEAN lainnya, melalui pihak-pihak terkait, berupaya menyelesaikan beberapa tahapan yang diperlukan Timor Leste, untuk sepenuhnya menjadi anggota penuh ASEAN. Hingga di tahun 2025, ketika Malaides menjadi tuan rumah KTT ASEAN, barulah Timor Leste menjadi anggota resmi, setelah memenuhi semua persyaratan dan persetujuan itu ditandatangani oleh semua pemimpin negara-negara di ASEAN. Sehingga pernyataan dari warganet Malaides yang merasa negaranya lah yang menjadi pahlawan, dapat dikatakan adalah pernyataan koplak, dan benar-benar sebagai pengidap narcissistic personality disorder, yang seakan-akan negara lain tidak memiliki peran apapun terhadap Timor Leste. Dan dari persoalan ini kita bisa menilai, berapa standar IQ warga Malaides yang sebenarnya. Apakah ber-IQ tinggi, ataukah ber-IQ rendah? Cukup sekian video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.